Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salmudi Margarani dari 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab kimia unsur. Nah, kalian itu udah pasti tahu kan kalau unsur-unsur pada tabel periodik dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Di antaranya golongan logam alkali tanah, halogen, gas mulia, dan unsur transisi. Dari 5 golongan tersebut, ada satu golongan yang unsurnya itu memiliki sifat yang sukar dan bereaksi dengan unsur lain, yaitu gas mulia. Kenapa sih gas mulia itu sulit untuk bereaksi? Unsur-unsur apa saja yang masuk dalam? Nah, saya bakal jelasin dulu pengertian dari gas mulia, yaitu sebutan unsur-unsur golongan dalam tabel periodik. Disebut gas mulia karena semua unsur pada golongan ini berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil, sehingga akan sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur-unsur lainnya. Nah, unsur-unsur gas mulia itu antara lain adalah helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Gas mulia ini memiliki sifat-sifat yang dapat kamu ketahui, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sifat atomik. Pada sifat atomik, molekul-molekul gas mulia terdiri atas satu atom, yaitu monoatom. Unsur-unsur gas mulia memiliki jari-jari atom yang semakin besar apabila dilihat dari atas ke bawah. Tapi energi ionisasinya semakin kecil seiring dengan bertambahnya jari-jari atom, sehingga semakin mudah melepaskan elektron. Yang kedua itu ada sifat fisis. Nah, sifat fisis itu memiliki titik lele dan titik didih yang sangat rendah. Titik didih dan titik lele unsur-unsur gas mulia lebih kecil dari suhu kamar, yaitu 25 derajat Celcius, sehingga seluruh unsur gas mulia berwujud gas. Sifat kimia. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil karena semua elektron pada kulit luarnya sudah berpasangan atau penuh. Hal ini menyebabkan gas mulia bercenderung itu sulit bereaksi dengan unsur lainnya. Namun, saat ini sudah ada beberapa unsur gas mulia yang dapat bereaksi dengan unsur lain, yaitu xenon dan kripton. Selain itu, konfigurasi elektron yang stabil dapat menyebabkan gas mulia bisa digunakan sebagai penyingkatan konfigurasi elektron bagi unsur lain. Lalu ada neon. Neon itu ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. pada tahun 1988. Nah, meskipun gas ini berwarna, neon akan memancarkan warna oranye kemerahan jika berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Selain kegunaannya untuk pengisi lampu neon, unsur gas mulia ini juga dapat berfungsi sebagai penangkal petir, pengisi tabung televisi, dan dalam wujud cair neon dapat digunakan sebagai zat pendinginan. Lalu setelah itu ada argon. Nah, argon itu merupakan gas terbanyak ketiga yang terdapat pada atmosfer bumi. Nah, argon ini bersifat tidak reaktif dan tidak mudah terbakar dan tidak juga beracun. Lalu setelah itu ada kripton.
Nah, kripton ini merupakan gas yang paling langka di atmosfer dari unsur-unsur gas mulia lainnya. Sama dengan halnya neon, kripton itu ditemukan oleh ahli kimia Sir William Ramsay dan Maurice M. juga. Lalu setelah itu ada xenon. Nah, xenon ini adalah gas berat yang langka dan tidak berbau. Gas ini bersifat tidak reaktif pada sebagian besar bahan kimia. Xenon ini akan memancarkan cahaya berwarna hijau saat berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Xenon ini juga tidak dianggap beracun, meskipun banyak senyawa yang beracun sehingga sifat oksidasinya yang kuat. Lalu ada radon. Radon itu merupakan unsur gas mulia yang bersifat radioaktif. Radon terbentuk dari penguraian radium. Nah, lalu di sini ada contoh soal yaitu seperti ini. Unsur-unsur logam alkali dengan urutan. Unsur-unsur logam alkali dengan urutan Li, Na, K, Rb, dan Cs yang tidak memiliki sifat-sifat seperti tercantum berikut adalah A. Jari-jari atom makin besar. B. Energi ionisasi makin besar. C. Massa jenis makin besar. Dan jari-jari atom makin besar. B. Energi ionisasi makin besar. C. Massa jenis makin besar. D. Nomor atom makin besar. Dan E. Titik lebur makin kecil. Lalu jawabannya itu B. Kenapa B? Sifat-sifat unsur alkali itu, pertama, nomor atom dari atas ke bawah semakin besar. Titik leleh dari atas ke bawah semakin kecil. Lalu titik lebur dari atas ke bawah semakin kecil. Jari-jari atom dari atas ke bawah makin besar. Energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil. Lalu massa jenis dari atas ke bawah semakin besar. Maka dari itu jawabannya B. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.